Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hmm, proposal tugas teknik presentasi. Di sini ada dosen Pak Hanif Adhar dan saya bekerja sama dengan Muhammad Hilmi Pak Roji dan saya sendiri sebagai Muhammad Sultan Nasrullah DP 4401A. Ya, di sini daftar isi ada beberapa bab. Bab yang pertama ada pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, bab ketiga tahap pelaksanaan, dan yang keempat ada biaya dan jadwal kegiatan. Di sini dibagi jadi dua, ada anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Daftar pustaka ada lampiran-lampiran. Lampiran yang pertama, biodata ketua dan anggota, biodata dosen dan pendamping. Lampiran kedua, justifikasi anggaran kegiatan. Lampiran ketiga ada susunan organisasi, tim kegiatan, dan pembagian tugas. Lampiran yang keempat, surat pernyataan ketua pelaksana. Lampiran kelima, gambaran teknologi yang akan diterapkan. Abstrak hairdryer adalah salah satu peralatan elektronik yang dimiliki banyak orang, tentu saja untuk menata dan mengeringkan rambut. Bab pendahuluan, latar belakang, produk yang kami rancang yaitu sebuah pengering rambut sebagai salah satu peralatan elektronik yang berguna untuk mengeringkan rambut secara cepat. Di sini ada beberapa masalah yang dikeluhkan oleh penggunanya, yaitu terkait kabel yang menggantung yang mengenai badan dari hair dryer yang membuat kebocoran arus listrik yang ditimbulkan dari kabel. Tentunya pengguna sehingga tidak nyaman pada saat digunakan. Inovasi pada produk ini, pengering rambut yang kita rancang membuat sebuah pengering rambut tanpa kabel dengan sumber daya listrik berasal dari baterai, sehingga lebih praktis. 1.2 Identifikasi masalah. 1. Bagaimana pengering rambut yang dibutuhkan oleh para pengguna, terutama untuk yang memiliki rambut panjang dan lebat. 2. Bagaimana cara kerja dari sistem pengering rambut tanpa kabel. Yang ketiga, bagaimana konsep desain dan inovasi yang dilakukan pada pengering rambut ini memberikan kenyamanan penggunanya. Masuk ke rumusan masalah. Pengguna pengering rambut mengeluhkan pada sebuah kabel yang mengganggu kenyamanan pada saat menggunakan produk ini. Yang kedua, pengguna merasakan bahwa pengering rambut dengan kabel tidak praktis dan tidak bisa digunakan dimanapun. Membutuhkan stop kontak untuk menghubungkan kabel sebagai arus listrik. 1.4 Pertanyaan penelitian. Apakah kamu menjadi orang yang sering menggunakan pengering rambut? Yang kedua, apakah Anda ada keluhan ketika memakai pengering rambut di tempat yang tidak memiliki sumber listrik? Yang ketiga, berapa lama waktu yang diperlukan untuk Anda menggunakan pengering rambut? Yang keempat, apakah Anda merasakan desain dari pengering rambut pada umumnya terasa membosankan? 1.5 Masuk ke tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian dan perancangan ini yaitu menciptakan sebuah produk pengering rambut yang dapat digunakan di mana saja dengan desain produk yang lebih menarik. 1.6 Batasan masalah. 1. Semua data ini diambil dari pengguna pengering rambut. Dan yang kedua, identifikasi hanya menjelaskan mengenai pengering rambut dan keluhan penggunanya. Ya, 1.7 Ruang lingkup penelitian atau perancangan. 1. Penelitian menggunakan metode yang berjenis kualitatif. Menurut Saryono, dapat menjelaskan, diukur dan digambar melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan mengetahui minat pengguna dan keluhan yang dirasakan oleh penggunanya dengan melakukan sebuah inovasi dengan menambahkan beberapa material beserta fitur yang lebih memudahkan penggunanya. Dan ya, tidak jauh dengan lebih nyaman dan praktis yang beserta tampilan visual yang bentuk desain yang lebih menarik.
serta lebih baik. 1.8 keterbatasan penelitian atau perancangan. Di sini kami dapat menentukan material serta fitur yang akan digunakan, serta mengubah beberapa fitur yang dirasa mengganggu kenyamanan saat menggunakan pengering rambut ini. Manfaat penelitian. Manfaat di sini yaitu agar kami agar terus bisa mengembangkan dan melakukan inovasi dengan mengedepankan kenyamanan, keproses,an dan ramah lingkungan. Ya, ini ada sistematis penulisan laporan yang tadi ada abstrak, pendahuluan, latar belakang, sampai manfaat penelitian. Ada yang lanjut ke tinjauan pustaka, kajian pustaka, proses pembuatan. D. Tinjauan pustaka, kajian pustaka, metode pembuatan. Oh, ini harus dua. Lanjut. Metode, ada proses perancangan, metode 5W1H, dan metode Scamper. Ada biaya dan jadwal kegiatan, pembahasan, analisis aspek rupa, term of reference, dan hasil validasi. Sentra adalah lampiran ketua, anggota, dan dosen pembimbing, justifikasi anggaran, susunan organisasi tim, penelitian, surat pernyataan ketua pelaksana. Di sini ada tinjauan pustaka mengenai pengering rambut yang ada beberapa masalah dengan pengering rambut pada umumnya yang akan kita bahas, membuat inovasi agar pengering rambut ini lebih praktis dan nyaman digunakan. Proses pembuatan pengering rambut, kita di sini melepaskan dan menghilangkan beberapa material yang mengganggu, yaitu adanya kabel. Kita mengganti kabel tersebut dengan baterai sebagai sumber energi listrik dengan sistem yang dapat diisi ulang dari daya listriknya. 3. Menambahkan alat lubang charge USB port agar bisa menambah atau mengisi ulang daya baterai tersebut. Mengubah bentuk tampilan juga agar desain lebih menarik dan tidak membosankan. Lanjut ke metode. Metode yang pertama, proses perancangan. Ada tahapan, tujuan, keterangan, melakukan konsep desain, melakukan ACC desain. Tujuannya untuk memberikan gambaran yang telah direncanakan. Yang kedua, revisi sketsa dan material. Merevisi bagian pada sketsa yang akan menjadi sketsa final sebelum masuk ke tahap produksi. Yang ketiga adalah masuk ke tahap produksi, bertujuan untuk memastikan produk yang sudah memiliki sketsa dan material final. Ke tahap produksi. Yang keempat ada uji coba. Pada tahap uji coba ini kita memastikan agar produk yang kita buat tidak ada kesalahan. Produk dan produk akan bisa dikembangkan. Yang kelima, melakukan quality control. Tahapan ini tahapan terakhir yang bertujuan untuk mengecek apakah ada bagian yang rusak sebelum diproduksi massal. Ini yang kedua ada metode 5W1H, ada what, who, why, when, where, dan how. Hasil pengolahan datanya, ada apa produk yang sedang saya kembangkan. Yang kedua, siapa pengguna pengering rambut ini. Kenapa tujuan ini dibuat. Dan ada when, pengering rambut ini jadi dapat digunakan saja tuh, di mana saja. Ada di mana produk ini ya bisa digunakan di kamar mandi, di mobil, dan yang sudah menggunakan baterai tanpa kabel atau wireless. Yang ketiga ada metode Scamper. Scamper ini adalah untuk mengembangkan kreativitas dan memunculkan ide-ide yang baru dengan cara yang sederhana. Scamper di sini ada substitute, combine, adapt, modify, put to order, eliminate, dan reverse.
Ya, hasil pengolahan data dari Scamper ini kita mengganti komponen kabel pada pengering rambut dengan baterai isi ulang. Ada combine, kita mengkombinasi pengering rambut dengan baterai yang dapat diisi ulang dengan USB port untuk pengisian dayanya. Adaptasi, kita melakukan adaptasi dari bentuk, tampilan, hingga komponen pengering rambut. Kita memodifikasi juga bagian energi listrik yang tadinya menggunakan kabel menjadi wireless. Bootloader kita ya ketika fitur back stretcher sedang tidak digunakan maka bisa berfungsi menjadi bantalan punggung pada umumnya. Eliminate ya menghilangkan komponen dari kabel pengering rambut sehingga terlihat produk pengering rambut yang kita rancang lebih terlihat sederhana tapi banyak manfaat dan tidak mengganggu. Reverse ya dari hasil data yang kami mau terbalikan terkait konsep desain dan fungsi utama terdapat dari sebuah pengering rambut. Ya, ini ada beberapa referensi material, plastik, deskripsi desain, ada dimensi dan bentuk, target usernya, ada proses produksinya, ada fungsi dan fitur, delivery sampai packagingnya. Ya, ini hasil validasi dan biaya jadwal kegiatan. Ini ada beberapa jenis pengeluaran, ada sumber dananya dari siapa dan biayanya berapa. Di sini ada biaya penunjang PKM, ada biaya bahan habis pakai, ada biaya perjalanan, dan lain-lain. Sumber dananya ada dari Belmawa dan perguruan tinggi. Ini ada beberapa nominalnya. Jadwal kegiatan. Kita di sini ada beberapa jadwal kegiatannya. Untuk survei kita berada di 3 minggu pertama. Yang kedua lanjut ke perancangan konsep. Kita ada dari 4 minggu keempat sampai minggu ke-7. Lanjut ke perancangan desain produk dari minggu ke-7 sampai minggu ke-12 bulan ketiga. Yang keempat ada pembuatan desain produk. Pembuatan desain produk ini dari minggu 12 sampai minggu 15 bulan keempat. Lanjut kegiatan kelima adalah yang terakhir evaluasi produk di minggu ke-16 bulan terakhir, bulan keempat. Nah, ini ada lampiran ketua anggota. Saya sebagai anggota Muhammad Sultan Rasulullah, jenis kelamin laki-laki, program studi S1 produk, dan NIM 16022016, lahir di Sukabumi, tanggal 16 bulan Agustus 2002. Ini ada email dan nomor telepon. Ini kegiatan mahasiswa belum pernah saya ikuti dan ini masih tahap riset. Ini ada identitas dosen pembimbing, ada Pak Hanif ST, MSN, jenis kelamin laki-laki, program studi S1 desain produk, lahir di Lamongan 12 Maret 1990. Ada email dan nomor teleponnya. Ini ada beberapa riwayat pendidikan dari sarjana sampai S2. Ada institutnya, jurusan prodinya juga, ada tahun masuk dan lulus. Ya, ini masih jenjang pendidikan Pak Hanif. Yang kedua ada penelitian yang telah Pak Hanif lakukan. Dan yang terakhir ini masih kegiatan-kegiatan Pak Hanif yang telah dilakukan. Ya, ini ada beberapa anggaran. Kita ada anggaran material yang kita gunakan. Ini ada beberapa piece dan harga satuannya berapa dan ini total jumlah. Ini ada roda, batang stainless, busa, dan PVC letter. Ini totalnya sekitar 2.185.000. Dan ada juga anggaran jasa, anggaran jasa pemotongan, pengelasan, dan penjahitan. Subtotalnya ada di 2.100.000. Ini ada anggaran perjalanan transport juga, Solo, ada perjalanan barang yang dipesan juga, subtotalnya sampai 1 juta. Yang terakhir ada anggaran publikasi, poster, kertas A4, tinta, dan lain-lain. Ini subtotal 1 juta dan kita mengeluarkan biaya sebesar 6.612.000 dari semua anggaran.
Nah, ini ada susunan organisasi tim dan pembagian tugas. Muhammad Hilmi Faroji, desain produk, lokasi waktu 28 jam per minggu, uraian tugas. Dia sebagai penanggung jawab evaluasi perkembangan desain dan laporan dan pertanggungjawaban. Muhammad Sultan Nasrullah sebagai saya sendiri, saya bertanggung jawab untuk pembuatan desain produk, evaluasi perkembangan desain, dan evaluasi kegiatan. Ya, surat pertanyaan ketua tim dari Muhammad Hilmi Faroji. Dengan ini menyatakan bahwa produk proposal PKMAL saya bertujuan untuk dengan judul perancangan pengeringan rambut wireless yang diusulkan untuk tahun anggaran 2022 adalah asli karya kami dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. Bandung 25 Maret 2022 yang menyatakan materai senilai 10.000 oleh Ketua Muhammad Hilmi Faroji. Sekian dari saya, Muhammad Sultan Nasrullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.